warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewantari Mastio. Di sini saya akan melakukan tindakan bantuan atau pertolongan pada pasien choking atau tersedak. Yang mana pada kesempatan kali ini pasiennya adalah seorang dewasa dan di sini postur tubuhnya tidak gemuk atau tidak terlalu besar. Pengertian choking sendiri adalah keadaan tersedak atau masuknya benda asing ke dalam saluran pernapasan sehingga tertutup saluran pernapasan. Kemudian untuk benda asing ini bisa berupa benda padat atau benda cair, khususnya pada hal ini adalah ASI pada bayi. Kemudian ada jenis choking, yaitu ada dua. Yang pertama adalah parsial. Parsial ini adalah sebagian, di mana benda asing menutup saluran pernapasan sebagian, sehingga masih ada akses untuk udara masuk ke dalam paru-paru. Kemudian selanjutnya pada jenis yang kedua yaitu total atau tersedak total, yang mana pada kejadian ini benda asing menutup total saluran pernapasan sehingga tidak ada akses udara yang masuk ke dalam paru-paru. Padahal ini gejalanya adalah berbeda sehingga penanganannya pun akan berbeda. Kemudian harus diperhatikan apakah ada golongan khusus seperti ibu hamil dan orang gemuk ataupun pada bayi. Maka pertolongannya pun akan berbeda. Kemudian apa yang harus dilakukan ketika ada pasien atau seseorang yang mengalami tersedak atau choking? Kita harus membantunya mengeluarkan benda asing tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, dengan melihat postur tubuhnya dan golongan khusus tersebut. Dan juga harus mengetahui jenis tersedaknya apakah total ataupun parsial. Di sini yang pertama saya akan mencontohkan yaitu tindakan pertolongan choking atau tersedak pada pasien yang tidak terlalu gemuk, pasien dewasa, dan gejalanya ini pasien masih bisa batuk, yaitu pasien choking atau tersedak sebagian atau parsial ya. Di sini pasien yang parsial akan masih bisa batuk karena masih ada udara yang bisa masuk ke dalam paru-paru. Di sini sebelumnya saya akan menggunakan dulu alat pelindung diri, yaitu masker. Hal yang pertama harus kita perhatikan adalah ketika pasien tersedak, bisa dipraktekkan. Ketika pasien tersedak, untuk parsial ini pasien masih bisa batuk-batuk. Yang pertama adalah Ibu, apakah ibu tersedak? Kita harus memastikan pasien tersedak. Kemudian menawarkan pertolongan. Ibu, saya perawat Dewantari, saya bisa membantu ibu mengeluarkan benda asing yang ada pada tenggorokan ibu atau saluran pernapasan ibu. Apakah ibu bersedia? Baik, ibu bersedia. Di sini kita sudah bisa melihat adalah pasiennya ini tersedak sebagian karena masih bisa batuk. Kemudian dengan cara selanjutnya, ibu, apakah ibu bisa tarik nafas dalam? Bisa. Ibu coba tarik nafas dalam, lalu batukkan bu secara maksimal. Lalu evaluasi apakah benda asingnya keluar? Iya. Ya. Jika tidak, ulangi lagi hal tersebut, tarik nafas dalam, lalu batukkan dengan kuat sampai dengan benda asingnya keluar. Di sini kita sudah evaluasi bahwa benda asingnya ini sudah keluar. Lalu setelah itu kita periksa airway, breathing, dan circulation. Periksa nadi pasien. Ibu, boleh saya periksa dulu selama 1 menit. Nadinya ini adalah normal. Lalu pernapasan pasien, pernapasannya pun normal. Lalu sirkulasinya diarti kembali kurang dari 3 detik. Untuk pernapasan pasien ini jumlahnya, nilainya ini normal, yaitu 20 kali per menit. Untuk nadinya 78 kali per menit. Dan untuk sirkulasi diarti kurang dari 3 detik. Nah, untuk pertolongan pada pasien parsial, tersedak parsial atau sebagian, contohnya seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.